Susno Duaji sebut Pegi Setiawan harus dibebaskan, tunggu hasil putusan hakim. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji mengatakan, Pegi Setiawan harus dibebaskan. Hal itu dilakukan jika Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman memutuskan Polda Jabar keliru menangkap tersangka kasus Vina Cirebon. Namun hal itu tidak berlaku jika hasil putusan sidang menyatakan Polda Jabar belum memiliki bukti lengkap untuk menetapkan Pegi sebagai tersangka. Sebab itu artinya, Polda Jabar masih bisa melengkapi berkas dengan melengkapi bukti. Untuk itu, ia setuju bahwa Pegi Setiawan jangan senang dulu jika pra-peradilannya dikabulkan oleh hakim. Kalau menang, yang menggugat, Pegi, jangan senang dulu karena perkara masih jalan, kata Susno Duaji dikutip dari TV One, Sabtu, tanggal 29 Juni tahun 2024. Sebab, jika penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka ditolak karena tidak lengkap alat bukti, nanti tinggal dilengkapi. Namun dalam gugatan pra-peradilan juga berisi tuntutan error in persona, yakni keliru orangnya. Sehingga jika nantinya Polda Jabar ditolak karena keliru orangnya, maka Pegi harus dibebaskan. Tapi kalau nanti putusannya keliru orangnya, maka Pegi Setiawan, kuli, harus dikeluarkan, Pegi DPO harus dicari, jadi masih jalan. Tapi untuk Pegi yang ini selamat dia, tandasnya. Sementara itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Muhtar Effendi mengatakan kalau penyidik Polda Jabar ternyata punya 5 nama Pegi di daftar pencarian orang, DPO, kasus Vina Cirebon. Hal itu membuatnya merasa telah diperlakukan tak adil. Sebab dari 5 nama Pegi DPO itu, hanya Pegi yang bekerja sebagai kuli yang dijadikan tersangka. Apalagi, Muhtar juga meyakini kalau kliennya merupakan korban salah bidik oleh penyidik Polda Jabar. Kami mengajukan pra-peradilan karena kami menganggap polisi salah membidik untuk menangkap klien kami. Makanya kita pertanyakan apa dasar hukum polisi menangkap klien kami, kata Muhtar. Selain itu, Muhtar Effendi juga menyinggung pernyataan dari Kompolnas yang diwakili oleh Yusuf Warsin. Menurutnya, saat itu Kompolnas mengatakan ada 5 nama Pegi Setiawan yang jadi sasaran penyidik Polda Jabar. Mengatakan sebetulnya penyidik sudah mengantongi 5 nama Pegi Setiawan, kata dia. Ia pun mempertanyakan kenapa 4 nama Pegi Setiawan lainnya tidak diperlakukan seperti kliennya. Kalau yang 4 tidak mau diperlakukan seperti klien kami, maka perlakukan klien kami seperti yang 4 itu, tidak ditangkap, tidak ditahan, kata dia. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Hasibuan mengatakan, butuh proses panjang untuk penyidik Polda Jabar dalam menetapkan tersangka. Penyidik sudah melakukan beberapa kali gelar perkara untuk menangkap Pegi Setiawan. Polisi berani-berani menetapkan Pegi sebagai tersangka karena bukti-buktinya semua itu nyambung, mengena kepada Pegi, kuli bangunan. Makanya Pegi yang ditetapkan sebagai tersangka, jelasnya. Ia pun berharap penyidik bisa membuktikan benar Pegi Setiawan adalah tersangka pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Ini adalah merupakan ujian profesional Polri, kalau polisi menetapkan orang benar jadi salah itu tidak benar. Kalau sudah menetapkan tersangka harus bisa dibuktikan, kata dia. Polda Jabar tak akan berani main-main dengan hakim pra-peradilan Pegi, diminta legowo jika kalah. Mantan Kabareskrim Komjen, Purn, Susno Duaji mengatakan, Polri dalam hal ini Polda Jabar tak akan berani main-main di sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina. Bahkan Susno Duaji meminta Polda Jabar untuk legowo jika kalah dalam pra-peradilan. Awalnya, Susno sempat mengatakan bahwa ketidakhadiran Polda Jabar dalam sidang pra-peradilan perdana bisa saja merupakan strategi. Namun menurutnya, tidak mungkin Polda Jabar mangkir dari sidang agar perkara itu gugur. Sebab menurut dia, jika memang seperti itu maka akan mencoreng citra kepolisian. Apalagi pra-peradilan Pegi Setiawan kini disorot oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga Susno Duaji menduga kalau Polda Jabar tidak akan berani main-main. Jangan ada dugaan negatif ingin mengulur waktu bahwa Polri pengen menang karena perkara itu gugur. Tidak mungkin, katanya dikutip dari YouTube Sindonews, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2024. Susno mengatakan, Polda Jabar tidak mungkin melakukan itu karena perkara ini sudah sangat terbuka ke publik. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh pengamat, seluruh TV, seluruh medsos menunjukkan perhatiannya ke Pegi, kata dia. Sehingga, tidak mungkin Polda Jabar berani main-main di pra-peradilan Pegi Setiawan. Apalagi, Hakim PN Bandung, Eman Sulaiman juga sudah mewanti anti Polda Jabar agar tidak membuang-buang waktu.
Mana mungkin mau main kejar-kejar waktu, tidak mungkin, tidak akan berani dan tidak akan sempat, tegas Susno Duaji lagi. Bahkan menurutnya, sangat picik jika ada anggota Polri yang berpikir seperti itu. Kalau ada di level penyidik yang berpikir seperti itu, berarti dia picik, tidak membaca situasi, ungkapnya. Soal ketidakhadiran Polda Jabar di pra-peradilan, menurutnya hal itu terbilang wajar. Kalau soal pra-peradilan tidak hadir saya sepakat, itu memang sering, yang jadi masalah ditunggu 45 menit belum datang. Apakah surat nyangkut di tata usaha pengadilan? Apakah Polda salah telepon? Kata dia. Susno pun merespon pernyataan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas yang mengatakan hadir di sidang pra-peradilan tanggal 1 Juli tahun 2024 nanti. Aku bangga dengan adik-adikku kalau hadir, kita yakin dia akan membuka alat buktinya, ungkap Susno. Ia juga menegaskan bahwa dalam pra-peradilan itu tidak ada yang kalah dan menang, tapi yang menang adalah kebenaran. Susno Duaji pun meminta Polda Jabar legowo jika nantinya kalah di pra-peradilan. Kalau Polda Jabar kalah, bersyukur hasil kerjanya dikoreksi, penggugat kalah syukur, ternyata tanggapannya keliru, pungkasnya. Hakim pra-peradilan Pegi, ancam, Polda Jabar, tegas sebut tak ada kepentingan. Seolah, mengancam, para penyidik Polda Jabar, hakim yang memimpin sidang pra-peradilan Pegi Setiawan atas kasus Vina Cirebon, tegas menyebut tak ada kepentingan. Atas dasar itu, hakim sidang pra-peradilan yang diketahui bernama Eman Sulaiman itu menegaskan jika ia tak akan bisa dipengaruhi siapapun dalam sidang yang dipimpinnya tersebut. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Pegi ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Pegi di Bandung tanpa perlawanan. Sedianya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan dijadwalkan digelar Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, hakim pun terpaksa menunda hingga pekan depan, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lantaran pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar mangkir. Eman Sulaiman pun menegaskan jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi dirinya. Ia mengatakan, dirinya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhinya. Eman Sulaiman bahkan mempertaruhkan kredibilitasnya selama ini sebagai seorang hakim. Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, kata Eman Sulaiman dikutip dari Kompas TV, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024. Dirinya menegaskan kalau ia tak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Jangan sampai ada asumsi-asumsi aneh, kata dia. Bahkan menurut Eman Sulaiman, kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Kota Cirebon. Diketahui, Eman sempat menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim tahun-tahun 2016 sampai tahun 2018. Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jelasnya. Mendengar hal itu, kuasa hukum Pegi Setiawan, Sugianti Irianti, terlihat menganggukkan kepalanya. Eman Sulaiman pun kembali menegaskan dirinya tak ada kepentingan apapun. Saya tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan, tegasnya. Seharusnya, sidang pra-peradilan Pegi Setiawan digelar hari ini, Senin, tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Namun pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan PN Bandung. Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan ditunda pekan depan, tanggal 1 Juli tahun 2024. Ia pun mengancam kepada pihak termohon jika tak datang lagi, maka sidang akan tetap dilanjutkan. Sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut, kata dia. Sebab, dirinya menghargai kuasa hukum Pegi Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon. Daripada jauh-jauh dari Cirebon, tapi gak ada sidang, kata Eman Sulaiman. Eman juga mengatakan kalau dirinya ingin perkara tersebut lebih cepat. Jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas, ujarnya. Harta kekayaan Eman Sulaiman, hakim pra-peradilan Pegi di kasus Vina Cirebon. Dalam waktu dekat ini, Pegi Setiawan alias Perong, akan menjalani sidang pra-peradilan atas penetapan tersangkanya dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Adapun dalam sidang pra-peradilan tersebut, hakim yang mengadili yakni Eman Sulaiman.
Eman akan bertindak sebagai hakim tunggal. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya menjadi korban penganiayaan geng motor. Menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan tersebut, sosok Eman Sulaiman pun menjadi sorotan publik. Tak terkecuali harta kekayaan sang hakim juga turut menjadi perhatian. Komisi Yudisial juga bakal menerjunkan tim untuk memantau sidang pra-peradilan tersebut. Sedangkan, mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn Susno Duaji menyampaikan permintaannya kepada hakim tunggal di pra-peradilan untuk tidak menggunakan saksi dari penyidik sebagai alat bukti. Pasalnya, Susno melihat ada peluang Peggy Setiawan memenangkan gugatannya di Pengadilan Negeri Bandung. Susno Duaji menganalisa penyidik sampai saat ini masih kesulitan mendapatkan alat bukti selain keterangan saksi yakni AF dan Dede. Meskipun, Peggy Setiawan diduga menjadi dalang pembunuhan kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Susno menilai saksi yang diajukan penyidik sangat lemah. Sementara itu, ada sejumlah saksi yang menguatkan alibi dari Peggy Setiawan. Selain saksi lemah, lanjut Susno, pihak penyidik juga belum memiliki cukup alat bukti forensik yang menguatkan Peggy sebagai tersangka. Alat bukti lainnya untuk membuktikan Peggy sebagai tersangka juga sulit didapat seperti bercak darah korban di baju Peggy Setiawan atau bercak sperma di tubuh Vina. Pasalnya, kasus ini sudah lama tak ditangani. Jadi kita tunggu hakim yang adil, katanya. Sementara itu, penasihat Kapolri, Irjen Pol, Purn Arianto Sutadi merespons baik digelarnya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam waktu dekat ini. Ia meminta agar hakim di sidang tersebut untuk berhati-hati dalam menyidangkan Peggy Setiawan. Pak Hakim juga nanti mestinya hati-hati tuh jangan seperti hakim-hakim yang dulu tahun 2016 langsung main potong, main membuktikan, main memutus seperti itu hanya dengan bukti-bukti yang kelihatan simpel, tambahnya. Biodata Eman Sulaiman. Eman Sulaiman ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Bandung sebagai hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Pengajuan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan saat ini sudah terregister di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, Pengadilan Negeri, PN, Bandung, dengan nomor perkara 10, PIT, PRA, 2024, PN Bandung. Peggy menggugat Kapolri Cek Polda Jabar Cek di Treskrimum Polda Jabar. Rencananya, sidang tersebut bakal digelar pada tanggal 24 Juni tahun 2024, di PN Bandung. Diketahui, Eman Sulaiman berkarir menjadi hakim sejak tahun 2016. Ia pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sumber, Cirebon, dan Hakim Pengadilan Agama Sumedang. Eman Sulaiman juga pernah menjabat sebagai ketua di Pengadilan Tinggi Kupang hingga Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Berikut profil lengkapnya. Nama, Eman Sulaiman, S. Hanif, 1975410, 2000121, 001 pangkat, golongan, pembina tingkat 14, BTMT pangkat, 2021, 0401 jabatan, Hakim Pengadilan Negeri Bandung TMT jabatan, tahun 2021 sampai 07005 tempat lahir, Karawang tanggal lahir, tanggal 10 April tahun 1975 pendidikan, S1 tahun 1999 riwayat jabatan, Pengadilan Negeri Bandung sebagai hakim, 2021 sekarang. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ketua, tahun 2019 sampai tahun 2020. Pengadilan Negeri Rotendao, Kupang sebagai ketua, tahun 2017 sampai tahun 2018. Pengadilan Agama Indramayu sebagai hakim, 2018. Pengadilan Negeri Sumber sebagai hakim, 2016. Pengadilan Agama Sumedang sebagai hakim, 2009. Diklat, Mahkamah Agung RI, Teknis Justisial Harta Kekayaan. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, LHKPN, KPK, Eman Sulaiman memiliki total harta kekayaan Rp294.031.507. Hartanya terdiri dari 2 rumah dan 1 unit sepeda motor. Hakim Eman Sulaiman tak memiliki mobil. Eman Sulaiman juga tercatat memiliki utang Rp480.434.229. Berikut daftar lengkap harta kekayaannya.
I-Data Harta A tanah dan bangunan 720 juta rupiah 1. Tanah dan bangunan seluas 421 meter 2 per 421 m2 di Kap, Kota Pemalang, hasil sendiri 600 juta rupiah 2. Tanah dan bangunan seluas 104 meter 2 per 104 m2 di Kap, Kota Bogor, hasil sendiri 120 juta rupiah B. Alat transportasi dan mesin 6.500.000 rupiah 1. Motor, Honda NC11 CF1 CAT tahun 2013. Hasil sendiri 6.500.000 rupiah C. Harta bergerak lainnya 12.400.000 rupiah D. Surat berharga 0 rupiah E. Kas dan setara kas 35.565.736 rupiah F. Harta lainnya 0 rupiah subtotal 774.465.736 rupiah I. Hutang 480.434.229 rupiah I. Total harta kekayaan 1-2 294.031.507 rupiah.